Perkenalkan, saya Alan Kwek, absen 3. Perkenalkan, saya Melayu Angel Tasimurangkir, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Firsanya Lonarit Badanti, absen 11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, absen 20. Perkenalkan, nama saya Rahmania Nur Aziza, absen 30. Gajah Mada, Sumpah di Mangguntur, karya Langit Kresna Haryadi. Arya Tada ternyata kesakitan. Ia ingin berdiri, namun rasa nyeri di ulu hati membuatnya duduk kembali. Tidak apa-apa, Paman. Silakan Paman bicara sambil duduk, kata dia Wiyat Raja Dewi Maharajasa. Arya Tada membalas dengan batuk. Hamba, Tuan Putri Prabu, tak hanya karena usia dan kesehatan hamba, tetapi ke depan membutuhkan tangan yang lebih kekar dan orang yang lebih mampu bekerja lebih keras untuk kesejahteraan dan kejayaan Majapahit. Oleh karena itu, hamba mohon diperkenankan untuk lengser dari jabatan hamba sebagai Pati Amangkubumi. Selanjutnya, silakan Prabu Putri memilih siapa orang yang pantas menjadi pengganti hamba. Sang Putri Sri Getarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Dia Wiyat Raja Dewi Maharajasa bertatapan. Mereka bertukar pikiran melalui tatapan mata. Dalam gerakan pelan dan anggun, Sri Getarja mendekatkan mulut dan membisikkan sesuatu ke telinga adiknya, yang dibalas dengan cara serupa. Kedua sang putri rupanya telah mengambil sebuah kesepakatan. Sri Getarja melangkah mundur untuk memberikan kesempatan kepada Dia Wiyat Raja Dewi Maharajasa berbicara. Dia Wiyat Raja Dewi Maharaja melihat-lihat sekitarnya, lalu berbicara, ada banyak orang hebat dan luar biasa yang dimiliki Majapahit. Yang dicalonkan tak seorang pun yang diragukan pengabdiannya kepada Wilwatika. Dalam memilih Mahapati yang baru, Majapahit mempertimbangkan hal itu pula. Yang akan dipilih menjadi Mahapati haruslah orang yang hebat, orang yang mau bekerja keras. Tak terdengar suara apapun saat berhadapan dengan sang raja. Semua menyimak apa yang dikatakan sang putri Dia Wiyat Raja Dewi Maharajasa. Bahkan jika ada yang batuk, orang yang ada di sebelahnya mengingatkan orang itu untuk meredam batuknya. Dia Wiyati kembali melanjutkan berbicara. Kami memutuskan, ucap Dia Wiyat dengan suara pelan tetapi jelas. Semua detak jantung berhenti sejenak. Tidak ada seorang pun yang membiarkan detak jantung terdengar keras untuk bisa menangkap dengan jelas siapa nama yang akan disebutkan oleh Dia Wiyat Raja Dewi Maharajasa. Demi membangun Majapahit yang besar, jaya dan gemilang, diperlukan tangan yang kukuh, kuat, dan kekar. Majapahit menunjuk Gajah Mada. Dia Wiyat lanjut berbicara. Mula-mula pelan goyangan itu, namun yang pelan itu makin lama makin keras, menyebabkan tiang rumah balai bergeser keras seiring bumi tempat mereka berpijak bergoyang makin keras. Penyebutan nama Gajah Mada menyebabkan beberapa saat. Namun, yang sepi itu dengan segera berubah menjadi oleh tepukan tangan yang diawali oleh Bayangkara Kendit Galih. Wajah Mahamenti Halu sangat pucat, yang sebelumnya merasa yakin dirinya lah yang akan diangkat menjadi Mahapati. Sangat pucat dan tersenyum hampa. Mahametri Hinodia Janardana yang tidak menyangka orang yang dipilih sebagai Mahapati berasal dari arah yang sama sekali tidak terduga. Orang yang seketika berteriak ialah Mahamentri Sirikan Diahmano, yang lalu melihat orangnya Arya Tada benar. Jika saja Arya Tada tidak menyebutkan nama Gajah Mada, ia akan menjadi sukarelawan untuk bersaing. Tetapi Diahmano punya perhitungan. Tidak akan ada satupun yang dapat mengalahkan Gajah Mada dalam pemilihan pejabat baru Mahapati. Berbagai seruan pun datang dari pasukan Bayangkara dan kalangan muda. Senopati Panji Suryo Manduro dan Senopati Haryateleng mau tidak mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Senopati Haryateleng beserta sekawannya dari Kesatuan Sapu Bayu menyadari kalau Gajah Mada memang orang yang pantas untuk jabatan tersebut. Gajah Mada pun sibuk menghitung hari.
"Kakang Gajah Mada, berdirilah," ucap dia Wiyatraja Dewi Maharajasa, seorang wanita muda dan cantik yang membawa nampan berisi sehelai kain samir pendekat. Gajah Mada berdiri dan menghadap Prabu Putri Dyah Wiyatraja Dewi yang mengalungkan kain samir kuning sembari tersenyum. Kemudian ricuh tepuk tangan terdengar setelah penobatan mendadak itu. Tepukan tangan itu masih berlangsung, juga dengan mereka yang tidak menyangka seorang Gajah Mada bisa menggantikan Aryatada. Aryatada tersenyum dan juga terus menepuk tangannya. Di sebelahnya, Dyah Mano yang duduk bersila juga turut bertepuk tangan. Satu-satunya yang nampak pucat hanyalah Rak Kembar. Ia tidak menyangka orang yang ia benci dapat mendapatkan jabatan sebagai Mahapati yang hanya satu tingkat di bawah raja. Di tempatnya, Lembu Peteng terlihat tidak tenang. "Silahkan jika Kakang Mahapati Amangkubumi Gajah Mada akan berbicara," kata dia Wiyatraja Dewi Maharajasa bersama kakaknya, lalu duduk bersama suami mereka. Dengan itu, semua mata tertuju kepada Gajah Mada yang gagah dan kekar itu. Mahamentri Hinodyah Janardana dan Mahamentri Haudyah Lohak masih butuh waktu untuk dapat menerima fakta tersebut. Gajah Mada telah mempunyai gelar Mahapati. Majapahit harus menjadi besar dengan syarat satu dan bersatu. Semua orang harus bersatu untuk menjadi satu. Majapahit harus bisa memaksa negara-negara yang dari ujung bumi untuk persatuan dan kesatuan. Gajah Mada bersumpah akan menjauhi hawa mukti wiwaha sebelum cita-citanya dan cita-cita bersama terwujud. Majapahit itu bersumpah tidak akan beristirahat. Sumpah itu dinamakan Sumpah Palapa. Sumpah itu sangat mengerikan bagi teman-teman Gajah Mada karena harus kerja keras untuk mewujudkan. Semua orang terheran pada sumpah yang diucapkan Gajah Mada. Semua orang terdiam bagaimana Gajah Mada bisa mewujudkannya. Meluap semangat Gagak Nongol, meluap semangat Aditya Warman, meluap semangat Bayangkara, meluap semangat kedua Prabu Putri, meluap semangat berkobar yang diucapkan Gajah Mada. Didengarnya oleh senyap pendopo Bale Manguntur. Sumpah Gajah Mada di bawah mentari yang semakin memanas. Sumpah itu terasa mengerikan, terlebih bagi teman-teman Gajah Mada, lantaran dibutuhkan usaha dan kerja keras yang besar untuk mewujudkannya. Walaupun begitu, Gagak Bangul, Aditya Warman, dan bahkan Pancaksara dapat memahami maksud dan tujuan Gajah Mada, sehingga mereka sah-sah saja dan menganggapnya masuk akal. Tatahan Kembar menahan tawa sambil memegangi perutnya. Tawa Raka Kembar itu juga menular ke Jabung Tarawes, banyak warak, dan bahkan ikut memancing Aryatada untuk ikut tertawa. Meskipun demikian, hanya merekalah yang tertawa. Sementara orang-orang masih termenung di dalam kalimat sumpah yang diucapkan Gajah Mada. Sumpah itu memang sewajarnya dianggap mengerikan. Entah bagaimana caranya, Gajah Mada sanggup menanggungnya. Gajah Mada menatap Warak dengan tajam. Warak kaget terdiam. Gajah Mada kemudian mengalihkan pandangan matanya kepada Lembu Peteng. Lembu Peteng tersentak menghentikan tawanya. Banyak dan Jabung Tarawes yang gugup juga ikut menyembunyikan wajahnya. Hanya Kembar yang masih tertawa terbahak-bahak. Ia sama sekali tidak peduli, meski Gajah Mada terus menatapnya dengan melotot sampai akan lepas bola matanya. Sumpah itu bisa-bisa saja. Mengagumkan sekali Majapahit memiliki Mahapati yang bersemangat. Semangat pun boleh saja, asal masuk akal. Gajah Mada naik pitam. Wajahnya memerah, dan napasnya tersengal. Kembar dan siapapun kamu yang tidak berkenan kepada sumpahku,
Pergilah ke alun-alun. Apabila kamu sanggup mengalahkan Gajah Mada, jabatan sebagai Mahapati akan menjadi hak kamu. Seru Gajah Mada menggelegar. Mahapati Gajah Mada membalikkan badannya dan menghadap Balewitana. Mahapati Gajah Mada menekuk lutut dan menyerahkan sembahnya. Mahapati Gajah Mada yang merasa kecewa karena Aryatada yang ternyata juga ikut meremehkan sumpahnya itu, melangkahkan kaki ke alun-alun. Malahan yang merasa bingung setelah menerima tantangan tersebut adalah kembar. Wajah kembar pucat pasi dan nyalinya berangsur kecil. Kembar melihat banyak dan warak yang tampak juga ikut kebingungan. Namun seluruh orang memusatkan pandangan matanya kepada kembar, pada lembu peteng yang juga menyambang tawa keras terhadap sumpah Gajah Mada. Begitu pula kepada Jabung Tarawes. Akhirnya, kembar tak punya cara lain. Ia menaikkan kaki dan langkahnya diiringi oleh teman-temannya. Semuanya yang duduk santai di pasewakan sontak berdiri untuk segera menyaksikan tontonan yang sangat mencengangkan itu. Gajah Mada hanya seorang diri. Apa yang mampu dilakukan Gajah Mada dalam menghadapi sekumpulan kembar dan teman-temannya? Gajah Mada menunggu kembar mendekat. Kembar tidak mampu menutupi kegugupannya. Aku harus mendapat jaminan. Tak ada orang yang meragukan sumpahku. Gajah Mada berbicara dengan pelan, namun kembar dapat mendengarkannya dengan jelas. Oleh karena itu, jangan salahkan aku jika aku menumpasmu, karena aku anggap kau sampah yang tak berguna bagi kebesaran Majapahit yang aku inginkan, kata kembar. Kembar menarik kerisnya. Gajah Mada tidak kesulitan melawan serangan kembar. Bahkan, Gajah Mada melambaikan tangannya perlahan, sebagai tanda mempersilahkan kembar untuk menyerang lebih dulu. Kembar melompat sambil mengayunkan kerisnya. Akan tetapi, Mahapati Gajah Mada dengan mudah menghindar sambil mengayunkan tangan menghantam sekaligus memaksa kembar kehilangan senjatanya. Gajah Mada adalah seorang prajurit dengan ilmu bertarung yang mengerikan bagi lawan-lawannya. Hanya dengan sekali sentak pada pergelangan tangan, Gajah Mada berhasil mengunci kepala rak kembar. Melalui sentakan kuat mematahkan leher kembar. Melihat betapa cepatnya kembar mati, membuat banyak dan warak ketakutan. Majulah, tantang Gajah Mada. Di belakang, banyak dan warak tidak tahu apa yang harus dilakukan.